bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Rahmayani. Saya siswa dari SMK Negeri Sulbar, program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara nelayan mengambil ikan dari laut sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalian bisa melihat video cara nelayan menangkap ikan. Sebelum kalian melihat video, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang ikan. Nah, ikan adalah anggota vertebrata poikilothermik berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok parafiletik yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. Biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang atau kelas Anggatha, 75 spesies termasuk lamprey dan ikan hak. Ikan bertulang rawan, 800 spesies termasuk hiu dan pari, dan sisanya tergolong ikan bertulang keras. Ikan dalam berbagai bahasa daerah tersebut iwak. Itulah cara nelayan menangkap ikan di laut. Dan ikan termasuk dalam makanan sehat karena tinggi akan protein dan mengandung banyak omega 3 yang baik bagi tubuh. Kalian sudah melihat cara nelayan menangkap ikan. Ikan ditangkap oleh nelayan di laut dengan berbagai metode. Ada nelayan yang menggunakan kapal besar dan mendapatkan ikan dalam jumlah besar. Ada juga nelayan yang menggunakan kapal kecil dan mendapatkan ikan dalam jumlah kecil. Ikan-ikan tersebut kemudian dibawa nelayan ke pelabuhan untuk kemudian didistribusikan. Setelah didistribusikan, ikan dijual di tempat pelanggan ikan. Ikan yang sampai di pelabuhan kemudian dibawa ke tempat pelanggan ikan. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan kemudian dibeli oleh pedagang pengumpul. Ikan-ikan tersebut kemudian dijual kembali oleh pedagang pengumpul ke pedagang besar. Pelanggan ikan biasanya dilakukan oleh nelayan kapal besar. Dengan tangkapan yang banyak,
Adapun nelayan kecil biasanya menjual langsung kepada pedagang besar. Pedagang besar kemudian membawa ikan dari tempat pelanggan ikan ke kota-kota besar. Biasanya, pedagang besar mendistribusikan ke perusahaan besar pengolahan ikan. Perusahaan tersebut biasanya mengolah ikan siap makan untuk siap masak. Ikan disimpan dalam tempat yang nelayan menggunakan modern perahu mesin atau kapal besar yang memakai bahan bakar untuk berlayar ke laut. Untuk menangkap ikan, nelayan modern menggunakan radar pendeteksi ikan serta jaring. Terkadang mereka juga menggunakan bom untuk mendapatkan ikan. Cara nelayan mencari ikan yaitu: 1. Diusahakan untuk menangkap ikan yang telah ditargetkan. 2. Gunakan alat tangkap yang tidak merusak habitat, tempat tinggal, serta lokasi perkembangbiakan ikan. 3. Menggunakan alat tangkap yang aman bagi nelayan. 4. Ikan ditangkap dalam kondisi segar atau hidup. Kemudian nelayan berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikannya berupa jaring dan juga radar yang dapat mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan pendek. Metode penangkapan ikan adalah metode yang digunakan untuk menangkap ikan yang terdiri dari tangkap tangan, tombak, jaring, rawai, dan jebakan ikan. Istilah ini tidak hanya ditunjukkan untuk ikan, tetapi juga untuk menangkap ikan hewan air lainnya, seperti mollusca, Cephalopolda, dan invertebrata lainnya yang bisa dimakan. Pada umumnya, para nelayan berangkat melaut pada sore atau malam hari. Kemudian baru pada pagi hari mereka pulang dengan membawa tangkapan ikan dan hasil-hasil laut yang lain. Kondisi semacam ini terjadi manakala didukung oleh cuaca yang baik atau cuaca memungkinkan. Adapun tujuan dari menangkap ikan yaitu: penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Bagaimana cara pengolahan ikan secara sederhana? Cara mengolah ikan dengan sederhana yaitu melakukan proses pengolahan ikan secara sederhana dapat dilakukan dengan cara pengeringan, pengukusan, penggaraman, pengasapan, fermentasi, dan pembekuan. Dan adapun juga penjual ikan di pasar merupakan kegiatan ekonomi apa? Nah, penjual ikan di pasar kegiatan ini termasuk kegiatan distribusi. Penjual keliling dan pemilik warung menjual ikan yang dibeli di pasar kepada para pembeli. Proses ikan sampai ke rumah kita yaitu dengan cara setelah ikan dibersihkan dengan baik, pedagang akan menjajakan dagangannya yang berupa ikan dan hewan laut lainnya kepada pembeli. Setelah pembeli membeli dagangan, pembeli akan pulang ke rumah dan memasakkan ikan yang telah dibeli. Pertama, ikan ditangkap oleh nelayan dan kemudian diberikan kepada pedagang untuk dibersihkan. Setelah ikan dibersihkan dengan baik, pedagang akan menjajakan dagangannya yang berupa ikan dan hewan laut lainnya kepada pembeli.
Setelah pembeli membeli dagangan pedagang, pembeli akan pulang ke rumah dan memasakkan ikan yang telah dibeli. Penjelasannya itu, pekerjaan yang terlibat dalam proses yang dilalui ikan dari laut hingga sampai di meja makan. Adapun proses yang dilalui oleh kita hingga ikan sampai ke kita, yaitu dengan cara pertama dari nelayan ke pedagang, dari pedagang ke pembeli. Proses pengolahan hasil perikanan. Prof. Jundianto menjelaskan bahwa industri pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Kegiatan yang terjadi sehingga ikan dapat sampai ke konsumen, yaitu nelayan mencari ikan di laut, kemudian ikan dari nelayan dibawa ke tempat pelanggan ikan untuk dijual. Dari tempat pelanggan ikan dijual ke penjual ikan di daerah-daerah lain. Kemudian ikan tersebut dijual lagi kepada konsumen. Kegiatan apa saja yang terjadi di tempat pelanggan ikan? Nah, kegiatan yang terjadi di tempat pelanggan ikan adalah disingkat TPI, yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan. Dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan atau hasil laut, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk TPI yang menjual atau melelang ikan darat. Apa peran tempat pelanggan ikan bagi kegiatan perikanan di Indonesia? Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa TPI berperan sebagai tempat transaksi pelanggan hasil penangkapan ikan dari nelayan kepada pembeli dan dapat menyumbang pendapatan daerah yang cukup besar, 20% di sektor perikanan. Mengapa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelanggan ikan memiliki peran yang berbeda-beda? Nah, setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelanggan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Tempat pelanggan ikan atau TPI adalah sebuah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara lelang maupun tidak. Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau pemerintahan daerah. Ikan dijual oleh pedagang pengecer. Selain dibawa ke industri besar, khusus pengolahan ikan, pedagang besar juga membawa ikan untuk didistribusikan ke pedagang-pedagang kecil di pasar. Pedagang kecil di pasar kemudian menjual ikan secara eceran kepada masyarakat. Masyarakat mengolah ikan. Setelah membeli dari pedagang eceran, masyarakat kemudian dapat mengolah ikan terlebih dahulu. Ikan dibersihkan sisiknya, isi perutnya dan juga kotorannya dengan cara dicuci. Kemudian ikan dapat dimasak dengan berbagai cara seperti digoreng, direbus, ataupun dikukus. Masakan ikan siap disajikan dan dikonsumsi. Setelah selesai diolah, ikan siap untuk disajikan dan dimakan. Konsumsi ikan baik untuk kesehatan karena mengandung banyak omega 3, vitamin, dan juga baik